Nah, jadi misalkan kita desain, tadi kan belum ya, kita bisa insert gitu ya. Jadi desain flowchart, desain UI UX. Nah, ini kegiatan sebelumnya kita bisa bilang ini kegiatan 6 kan ya. Kita sebelumnya adalah kegiatan 6 dan sebelum mungkin kegiatan 6 dan kita juga bisa dapat oh UI UX bisa nih dari masalah sama masalah kelar dulu sama mungkin analisis sistem. Kita bisa tinggal bisa oke. Kita bisa checklist sini eh, kira-kira dari masalah mengenai analisis sistem dan mungkin desain flowchart. Nah, setelah ini baru dapat. Nah, ini bisa terlihat seperti ini. Jadi ada kemungkinan bahwa selesai ini dulu semua dari 4, 6, 8 seperti kita UTS ya. Ada A, B dulu baru C dapat berjalan. Itu kegiatan sebelum dan sesudah. Nah, ini termasuk seperti ini. Nanti akan terlihat untuk si chartnya. Nah, ini kemudian kita indent. Penyediaan kebutuhan alat barang, alat dan bahan gitu ya, barang, sewa domain. Ini kita bisa lihat sewa domain dia di under ya, misalkan seperti ini. Pemasangan, kemudian pengadaan. Nah, coding pun kita bisa ini di under ya. Kita bisa setting sesuai dengan testing, kita bisa ya, di bawahnya. Evaluasi sistem, pelatihan sosialisasi, kemudian konsumsi, dokumentasi gitu ya. Dan biaya lain-lain maintenance gitu. Nah, ini nanti bisa ada setiap masing-masing dari misalkan di evaluasi sistem ada apa lagi nih? Kita bisa insert aja. Nah, di sini kita bisa misalkan hasil sistem hasil running sistem kan gitu ya. Jadi setelah kita udah testing coding, udah testing lagi, kemudian kita ada permasalahan nih. Nah, kita bisa evaluasi sistemnya apakah dapat berjalan apa enggak. Nah, kita bisa anggaplah ini setelah pengujian sistem gitu ya. Nah, jadi nanti ini kita indent lagi. Nah, jadi di sini setiap ini kita pelatihan dan sosialisasi juga ada konsumsi gitu ya. Dokumentasi dan biaya lain-lain. Nah, di sini juga ada maintenance-nya ngapain aja. Mungkin eh, kerjaan eh, apa ya dia ngapain aja. Jika eh, eh, mingguan misalnya. Mingguan, harian, kian atau mingguan. Akan seperti ini. Ini 23 juga deh. Akan seperti ini. Nah, maintenance ini biasanya seperti pihak kampus ya. Kalau adik-adik tahu, pihak kampus itu kalau adik-adik buka LMS tuh, saya tahu tuh pokoknya jam jam sampai jam 5 WIT itu pasti nggak bisa dibuka dari jam 1 sampai jam 5 itu ada maintenance biasanya. Jadi kalau misalkan adik-adik upload di jam-jam segitu udah mau maintenance itu biasa langsung ke logout gitu, nggak dapat di input. Nah, itu sama dengan itu. Nah, kita udah jadi kayak gini kan? Udah jadi kemudian si tabelnya juga udah jadi, mau mau ganti warna tinggal klik, mau ganti warna apa? Orange. Nah, nanti tinggal diganti aja. Sama dengan kalau adik-adik, oh aku mau Bu sekalian resource-nya langsung, ya udah, oh, ya, misalkan. Nah, ntar langsung keluar untuk linknya. Nah, satu lagi, ini mungkin nanti manajer proyek, kemudian siapa sampai bawah. Misalkan ini coding ya, misalkan sini kita bilang
programmer. Nah, nanti akan terlihat di sini yang ngerjakan siapa. Nah, untuk apa? Kemudian untuk alur-alurnya nanti bisa disetting sesuai dengan keinginan adik-adik. Dari sini, nah, kita bisa tadi untuk project kita dapat untuk melihat. Oke. Nah, tadi untuk sebentar. Nah, dari sini pun adik-adik bisa untuk tabelnya mungkin mau seperti apa. Jadi mau berbasis schedule atau mau berbasis atau fillernya juga mau berbasis task atau mau berbasis apa. Nah, ini biasanya all task. Jadi nanti akan terlihat di situ. Kemudian untuk sub projectnya, saya mohon maaf nih, saya udah kadaluarsa mungkin by group. Nah, nanti bisa aktif sama inaktif atau mau status dan lain-lain. Nah, nanti adik-adik juga dapat untuk mencoba dari sebentar view mau berbasis apa, Gancat kah atau nanti tracking kah, Toris kah. Kemudian tim juga dapat nanti ketika tim ada adik-adik dapat. Nah, kemudian tadi jangan lupa untuk checklist dari ini view-nya agak berbeda ya. Checklist untuk numbering gitu. Jadi nanti ada mungkin di sini saya karena yang standar ya. Nah, mau kemudian mungkin nanti minggu depan kita akan ada kalender, kemudian sumber daya manusia dan lain-lain. Untuk tugasnya mungkin sampai di sini ada yang menggunakan MacBook juga atau nanti kalau misalkan adik-adik menggunakan em, Windows lebih gampang. Nanti ada checklistnya seperti tadi ya untuk linknya. Saya lupa di sini. Kita bisa short juga dari start date. Nah, ini dari start kemudian sampai ke finish atau outline. Kita bisa lihat outline level. Nah, sebentar. Nah, seperti ini. Kita juga bisa untuk task. Nah, seperti ini. Kita mau sub project. Sorry ini karena saya gratisan. Nah, kemudian untuk grupnya kita juga bisa aktif dan inaktif, terus mau groups durasi by durasi atau group by risk gitu ya. Kita bisa lihat, sorry ya nggak bisa nih, sorry ya. Cuman seperti tadi yang saya jelaskan mungkin di Windows gitu ya. Nah itu bisa. Nah ini set by project plan, kemudian change working time, kemudian ada allow edited, terus kamu bisa sorry, ini ternyata banyak yang di blok di saya. Tapi setidaknya nanti adik-adik bisa untuk membuat resource seperti ini. Untuk ini ada Scrum juga atau Kanban. Biasanya ini untuk industri Kanban ini kayak berbasis numbering gitu. Scrum juga akan terus-menerus dilakukan pengulangan jika terjadinya permasalahan. Gitu. Untuk network diagramnya kita dapat cek ya seperti ini untuk linknya. Dari hasil yang ada. Nah, seperti ini. Ya memang kita waktu UTS kita kerjakan gitu. Nah, untuk mungkin format kita bisa kegancet lagi. Ke format, kita bisa baseline, kemudian layoutnya, kita bisa cek mau mau date seperti apa, atau kita mengikuti saja yang ada. Misalkan udah done, ya nanti akan terlihat komplit seperti kemarin. Nah, kemudian bar chartnya kita bisa ganti warna. Kita mau ganti warna apa nih? Kita ganti warna ungu gitu. Misalkan orange. Kita bisa oke. Jadi kita bisa ganti bar chartnya secara semuanya atau mau. Nah, ini setiap ini pasti ada arti di bar chartnya ini. Atau bar text. Nah, kita bisa untuk left dan gitu ya misalkan. Atau mungkin adik-adik mau source name gitu. Misalkan di sini ada yang pending atau apa. Nah, kita bisa lebih klik yang tergantung kemarin ya. Kalau misalkan DAPI itu ada titik-titik. Cuman saya nggak mungkin nanti saat tugas sudah selesai semua gitu ya.
baru nanti saya ajarkan untuk ada dummy. Ketika ada dummy, gimana nih caranya? Nah, nanti akan kita ganti titik-titik. Nanti akan terlihat di sini dan biasanya orang-orang yang di proyek tahu gitu. Oh, ini mah nggak ada waktunya gitu. Nah, nanti di sini juga setelah tim planner, kemudian more views. Nanti kita bisa lihat viewsnya mau apa lagi nih ketika sudah selesai. Jadi nanti akan ada dapat laporan di situ. Nah, cuman hanya saja nih sini aktif, online aktif. Nah, yes. Ini lagi aktif 124 hari dari total yang ada. Kita bisa juga autas. Nah, seperti ini. Adik-adik bisa cek, mungkin nanti bisa dibuat seperti tadi ya. Nah, ini tadi udah aktif, nonaktif, akan terlihat seperti ini. Kepala-kepalanya saja gitu. Jangan lupa tadi untuk numbering, tadi saya di ini agak berbeda ya. Udah masuk ke yang project information. Nah, ini mungkin nanti kita bisa lihat. Biasanya kalau di situ tinggal checklist aja di Windows. Cuman di sini yang di Mac saya nanti adik-adik bisa cek aja di bagian sini. Sebentar. Hmm, jadi adik-adik bisa cek di bagian sini nih. Nah, jadi adik-adik bisa cek nanti di outline number format, kemudian nanti checklist aja di outline number namanya, gitu ya. Jadi nanti adik-adik bisa checklist, kemudian nanti mereka akan terlihatlah eh, star dan lain-lainnya akan kelihatan numbering, gitu. Seperti itu. Ada yang mau bertanya di sini sebelum kita tutup pertemuan hari ini? Jadi coba dikerjakan aja. Nanti misalkan mungkin sekarang saya nanti akan lihat semuanya sampai UTS ya. Untuk pengerjaan mungkin nanti ada yang remedial atau apa. Eh, Nanti adik-adik kerjakan saja. Nanti saya akan share mungkin nilai-nilai yang ada. Tuh. Nah, view bar, kemudian full. Oke. Nah, ini misalkan seperti ini untuk read only, atau exit full screen mode. Ya, bisa kita cek-cek, terus kemudian di format gitu ya. Bisa bar chart, terus data range. Kan, ini oke. Maaf ya, ini saya karena gratisan jadi nggak dapat semua untuk yang di Mac. Nah, ini kita bisa barnya juga bisa yang beberapa. Nah, kita bisa cek juga layoutnya, kita bisa setting maunya yang seperti apa, mau yang kayak gini atau yang kayak gini. Nah, biasanya yang seperti ini yang memang digunakan. Mau barnya seperti apa, mau 10 atau 12, kita bisa setting tingginya. Kemudian misalkan ya kita tingginya kita setting 18. Nah, ini akan lebih gendut gitu ya. Kemudian untuk teksnya kita bisa ubah terlalu inilah gitu. Bisa kita ubah-ubah juga sama seperti Microsoft Excel pada biasanya. Grid-nya juga kita bisa ubah, type color, atau mungkin kita bisa ubah juga untuk um, show rows-nya atau current date-nya gitu. Kita bisa ubah warna-warni sesuai yang kita inginkan. Ya, segampangnya untuk adik-adik dalam melihat suatu, oh lebih gampang kayak gini nih gitu. Atau time scale-nya bisa kita lihat juga untuk nah nanti ini mungkin saat human resource atau sumber daya dia ada sistemnya kita libur atau enggak. Jadi nanti kita bisa coba input waktu libur seperti kemarin ya, kan kita libur nih. Nah, itu ada, oh berarti kan kita nggak kerja. Berarti nanti akan ada pengecualian dalam misalkan waktu 4 hari kerja ya.
Nanti dia langsung ngelink tuh di situ. Seperti itu. Dapat dikerjakan ya adik-adik. Ada yang mau bertanya? Dapat dipahami sebelum saya tutup? Nah, misalkan Paham seperti nggak? ini. Ah iya, oke. Nanti bisa dicoba aja ya. Ini maaf nih, saya udah habis nih di yang Macintosnya. Saya masih ituin Windowsnya, cuman masih belum gitu. Jadi nanti adik-adik bisa dicoba. Jadi biasanya saya bukanya pakai komputer gitu. Jadi nggak bisa terlalu ini. Oke, jadi nanti bisa dikerjakan. Jangan lupa untuk jadi kerjakannya nanti yang seperti WBS yang dari pertemuan 9 mungkin untuk cara untuk kegiatannya. 10 itu WBS pertama, insert task, delete dan lain-lain. Nah, kemudian 11 itu sampai ke dalam numbering gitu. Jadi nanti adik-adik bisa membuat seperti hal seperti ini. Nah, Nah, seperti ini. Misalkan eh, seperti tadi ya, tapi nanti ada numbernya di outline number. Tadi saya cek, saya belum dapet. Biasanya sama, cuman karena yang trial saya nggak dapet. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi nanti mungkin bisa dikerjakan, nanti di save aja, kemudian eh, kopinya. Nggak tahu saya bisa langsung um, di dalam LMS langsung bisa di dalam LMS itu bisa upload atau enggak Microsoft Project-nya, tapi saran saya adik-adik copy ke Drive dulu, Google Drive, lalu nanti tinggal share aja, share link gitu. Jadi misalkan contoh hmm, Google Drive, misalkan, nah misalkan ini Google Drive, nah misalkan sini ya, ini adik-adik copy, nah misalkan di sini, ini contoh misalkan. Nah, ini adik-adik tinggal udah save gitu ya. Tinggal drop aja biasalah, adik pasti udah tahu. Nah, nanti tinggal bagikan, jangan lupa bagikan yang link, dapatkan link. Nah, ini bisa di siapa saja yang memiliki link. Karena nanti kalau misalkan saya klik nggak bisa eh, dibuka, saya nggak bisa nilai. Terus kemudian salin linknya gitu. Jadi adik-adik bisa seperti itu ya. Nanti salin linknya, kemudian taruh taruh saja di dalam sini. Mana gini. Oh, salah, kebanyakan. Oke, taruh saja di dalam, bisa uploadnya di dalam eh, Word yang misalkan di sini ya. Nah, taruh saja di sini, gitu. Nah, seperti ini. Ntar di save aja, tapi jangan lupa kasih nama juga sih di sini. Bisa. Misalkan namanya siapa? Julianti misalkan. Julianti siapa? Terus NIM-nya berapa? 1210 lah gitu misalkan seperti itu. Nah, ini link kemudian save ntar bisa di upload di dalam LMS gitu dari hasil. Nanti saya cek apakah sudah mengerjakan atau belum untuk WBS-nya seperti itu. Dapat dipahami adik-adik untuk tugasnya? Paham nggak? Oke, siap. Nanti dikerjakan ya. Jangan lupa deadline-nya 1 minggu sebelum perkuliahan. Saya lupa, nanti kita cek lagi. Nanti saya akan share. Nah, jadi nanti buat seperti ini terlebih dahulu. Nanti selanjutnya kita akan lanjut ke hari libur, kemudian resource, eh, terus kemudian cost-nya. Dari per masing-masing ini perkiraan cost-nya seperti apa sih gitu. Nah, adik-adik kan berapa nih ya? Nah, kita biasanya pakai kalau misalkan beli alat ya kita perhitungnya per alat, tapi kalau misalkan tenaga kerja kita perhitungnya per tenaga kerja per hours gitu. Kita ngitung per hours atau per day. Jadi kita ngitungnya seperti itu. Kalau luar negeri biasanya days ya. Tapi kalau Indonesia biasanya eh, per
days tapi dibagi aja dari months gitu ya. Nah, nanti kita bisa cek minggu depan lagi. Oke? Eh, sampai di sini mungkin saya sudahi. Mungkin bisa nanti dikerjakan. Selamat mengerjakan untuk tugasnya. Semoga nilai-nilainya bagus ya. Saya baru ngecek-ngecek nih. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa nih? Selamat pagi. Pagi, Waalaikumsalam, Bu. selamat pagi. Terima Oke, kasih. oke. Terima kasih.